Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kali ini berharap kalian di rumah semua semangat di dalam Tuhan, amin. Dan tidak putus-putusnya Kak Nina tetap berharap kalian di rumah tetap bersuka cita dan tetap dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan tolong kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, sehingga setiap
firman yang hamba sampaikan Bapa boleh menjadi dupa yang harum, boleh menjadi kesaksian yang hidup. Terima kasih Tuhan, dan setiap umat-Mu, setiap anak-anak Tuhan boleh diberkati Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ketika hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan sangat baik, amat baik dalam hidup kita. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Kak Lina membuat judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah pribadi yang tidak mengecewakan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya di dalam kehidupan kita pasti semua pernah kecewa ya. Kak Lina juga pernah kecewa ya. Rata-rata anak-anak muda kekecewaan itu karena apa? Biasanya itu karena percintaan ya, mungkin juga cintanya ditolak ya, putus cinta ya. Ketika cinta ditolak, dukun beranak maksudnya bertindak ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, dalam cinta pasti ada resiko ya, resikonya bisa kecewa, sakit hati ya, patah hati. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kadang-kadang faktanya tidak sedikit anak-anak Tuhan kecewa karena apa? Karena cinta ya. Dari putus cinta ini kadang-kadang kita jadi apa? Jadi marah ya, sedih ya, apalagi menyalahkan diri sendiri, menangis sejadi-jadinya ya. Bisa juga kadang-kadang kita salahkan orang lain ya. Kenapa bisa begini ya? Aku salah apa? Aku udah melakukan ini, aku kurang apa gitu ya. Aku sudah beliin dia mie setan, aku udah beli paketan gitu, tetapi kenapa dia tinggalin aku gitu ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kadang-kadang hal-hal seperti ini yang kadang-kadang membuat kita kecewa ya, menyalahkan orang lain, menyalahkan mantan kita, menyalahkan diri sendiri, bahkan ya belum puas salahin mantan, kita kadang-kadang salahin Tuhan. Nah Tuhan tidak tahu apa-apa, tapi kita kadang-kadang salahin Tuhan. Nah kadang-kadang kita bilang begini juga, kadang kita dikecewain orang lain, percuma berharap sama manusia, atau juga saya dikecewain ya. Nah maka Kak Lina buat judul adalah pribadi yang tidak mengecewakan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kita belajar dari Ayub ya. Teman-teman mungkin tahu ya tentang Ayub, sekalipun dia sudah dikecewakan oleh istrinya ya, anak-anaknya meninggal ya, hartanya ludes semua, bahkan teman-temannya meninggalkan dia ya, bahkan dia menderita hebat ya, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Nah mari kita baca di dalam Ayub 42 ayat 7 sampai 17. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini menceritakan adalah bagaimana ketika di sana Ayub ini dipulihkan oleh Tuhan. Ayub ini tetap setia, berkat kesetiaannya dia mengalami pemulihan. Karena apa? Dia tidak menaruh kecewa di dalam dirinya, tetapi dia mau bersandar kepada Tuhan. Nanti teman-teman baca di rumah ya. Nah, karena dia mau menaruh setiap pengharapannya di dalam Tuhan, sehingga dia tidak dikecewakan Tuhan. Bahkan kita melihat di sekelilingnya mengecewakan dia. Orang yang paling dekat adalah istri pada saat itu dengan Ayub, tetapi istrinya juga mengecewakan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam hidup kita ya, tidak dipungkiri ya, kadang kita dikecewakan orang-orang yang terdekat kita ya, sahabat kita, pacar kita. Tetapi pada sore hari ini ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus ya, yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu ada buat teman-teman di rumah. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kita juga belajar dari satu tokoh yang luar biasa, itu Abraham. Abraham dikatakan firman Tuhan, Abraham ini tidak memiliki keturunan ya, tidak memperoleh anak di usia tua ya. Bahkan Sarah sendiri dia meragukan akan kuasa Tuhan. Bahkan katakan firman Tuhan, Sarah ini tertawa karena tidak mungkin seorang mandul bisa memiliki anak ya. Tetapi ya ketika mereka menantikan janji Allah selama 15 tahun, Tuhan menggenapinya. Nah, jika Abraham berhenti percaya terhadap janji Allah ya, apa yang terjadi? Maka dia tidak akan menerima kegenapan janji Allah. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita baca di dalam Kejadian 15 ayat 6 ya. Kejadian 15 ayat 6. Ya, firman Tuhan berkata, Kejadian 15 ayat 6.
Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ada satu kepercayaan kepada Tuhan. Dia tidak mau menaruh kecewa kepada Tuhan. Dia hanya mau percaya kepada Tuhan sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita kadang-kadang kecewa kepada teman-teman. Ada banyak hal yang membuat kita kecewa kepada orang terdekat kita. Tetapi pada sore hari ini Tuhan ingin kita tidak mau kecewa. Tuhan ingin kita tetap setia di dalam Tuhan, mengandalkan Dia di dalam segala hal. Teman-teman, mari kita baca di dalam Mazmur 42 ayat 12. Mazmur 42 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Pengharapan kita di dalam Tuhan. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk kecewa. Sebab ada pribadi yang tidak mengecewakan kita, yaitu Allah sendiri, ya. Berikan kita kekuatan, berikan kita kemenangan di dalam Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Dan bukan itu saja, pemazmur berkata bahwa hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang hina oleh Allah. Nah, oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang peduli akan segala persoalan kita. Ia Allah yang bukan saja melihat kelemahan kita, namun juga turut merasakan kelemahan kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 firman Tuhan berkata, Ibrani 14 ayat Ibrani 14 ayat 15 firman Tuhan berkata, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia lebih dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Bahkan Tuhan sendiri ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Oleh sebab itu, pada sore hari ini teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika dosamu saja, jika dosa kita semua bisa ditanggung oleh Dia di kayu salib, bukankah itu menunjukkan bahwa cintanya begitu besar kepada kita? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita lemah, berdosa, Dia bahkan sudah mencurahkan kasih-Nya dan memberikan apa yang tidak bisa kita lakukan untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu teman-teman, mari percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Katakan, aku mau berharap, aku memiliki Allah yang tidak pernah mengecewakanku. Oleh sebab itu, mulai hari ini aku mau komitmen percaya seutuhnya di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Dan percayalah, di dalam segala kekecewaanmu Tuhan ada, di dalam segala kelemahanmu Tuhan ada. Dia mengerti dan memahami seluruh kehidupanmu. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih-Mu. Tuhan, seringkali kami kecewa, seringkali kami lemah Tuhan. Tetapi pada sore hari ini kami diingatkan kembali supaya kami Tuhan melupakan yang di belakang kami dan kami berlari-lari kepada Engkau, meninggalkan segala kekecewaan kami dan hidup di dalam Engkau, bersandar sepenuhnya di dalam Engkau Tuhan, karena pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang tolong kami, dan biarlah kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan setiap kami Tuhan. Kami yang pernah mengalami kekecewaan, kami akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan teman-teman, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita, dan kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.